Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran proyek IPAS kelas 10 SMK bersama saya Ibu Walsiam SPD. Kali ini kita akan mempelajari tentang aspek makhluk hidup dan lingkungannya. Tonton sampai habis ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan pengenalan terhadap makhluk hidup terlebih dahulu. Apa itu makhluk hidup? Adakah yang sudah tahu? Silahkan yang sudah tahu jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, mari kita pelajari apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dari contoh tadi dapat dijelaskan bahwa makhluk hidup merupakan organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bernafas. 2. Memerlukan makanan dan nutrisi. 3. Bergerak. 4. Peka terhadap rangsang. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Berkembang biak. Dan 7. Mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya, mari kita pelajari apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar hidup manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, bisakah kalian menyebutkan komponen makhluk hidup dan tak hidup pada gambar tersebut? Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang berisi benda-benda tak hidup. Selanjutnya, lingkungan biotik dan abiotik saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. Contoh dari lingkungan biotik yaitu tumbuhan yang berperan sebagai produsen, hewan yang berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme yang berperan sebagai dekomposer. Sedangkan contoh lingkungan abiotik adalah batu, udara, air, tanah, dan suhu. Mari kita pelajari interaksi antar komponen dalam ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen biotik serta interaksi antar komponen biotik dan abiotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi adalah interaksi antar populasi yang terjadi apabila dua populasi mempunyai kepentingan yang sama. Contohnya adalah sapi dan kambing melakukan kompetisi di padang rumput dalam mencari makanan. Predasi adalah interaksi biologis ketika organisme pemangsa membunuh dan memakan organisme lain yang menjadi mangsanya. Contohnya adalah singa yang memangsa jerapah. Sedangkan simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Simbiosis terbagi menjadi tiga, mutualisme, parasitisme, komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya adalah hubungan antara bunga dan lebah. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan dua kondisi, satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya adalah hubungan nyamuk dan manusia. Sedangkan simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan ikan hiu dan ikan remora. Selanjutnya, kita akan mempelajari rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
Interaksi pada sebuah ekosistem melibatkan komponen biotik dan abiotik sehingga membentuk keseimbangan kehidupan di permukaan bumi. Interaksi antara kedua komponen tersebut menyebabkan terjadinya aliran energi dan nutrisi, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu. Contohnya adalah ditunjukkan pada gambar. Mula-mula padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati diuraikan oleh mikroorganisme menjadi unsur hara di dalam tanah yang kemudian kembali digunakan oleh tumbuhan. Kumpulan rantai makanan dalam sebuah ekosistem akan membentuk jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan ditunjukkan pada gambar berikut. Terbentuknya rantai makanan dan jaring-jaring makanan akan menyebabkan terjadinya aliran nutrisi atau siklus nutrisi. Siklus nutrisi memastikan bahwa bahan-bahan penting akan kembali ke lingkungan untuk digunakan kembali oleh makhluk hidup lainnya. Lalu, apa yang terjadi jika lingkungan kita tidak dijaga dengan baik? Seperti terjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, dan terjadi pencemaran air. Hal-hal yang bisa terjadi jika kita tidak bisa menjaga lingkungan diantaranya adalah terjadinya bencana alam, punahnya spesies, dan timbulnya beberapa penyakit. Oleh karena itu, kita harus dapat menjaga lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah reboisasi atau penghijauan, daur ulang sampah, dan pengolahan sampah lebih lanjut. Demikian video pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan adalah: 1. Makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi membentuk suatu ekosistem. 2. Di dalam ekosistem terjadi suatu rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang menyebabkan terjadinya aliran energi dan nutrisi. 3. Lingkungan yang tidak terjaga akan memberikan banyak kerugian bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, mari kita jaga dan cintai alam kita bersama demi kelangsungan kehidupan yang seimbang dan lestari.